Saudara, jelang putusan dugaan pelanggaran etik Hakim MK dalam kasus putusan batas usia Capres-Cawapres hari Selasa besok, Menko Polhukam sekaligus bakal calon wakil presiden Mahfud MD mempercayakan putusan etik ke MK. Mahfud bilang ia mendukung Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki untuk memutuskan dugaan pelanggaran etik Hakim MK dengan sebaik-baiknya demi keberadaban demokrasi. Terkait apapun putusan MK, apakah akan menganulir putusan MK sebelumnya, Mahfud minta menunggu putusan MK. Ya, saya mendukung Pak Jimli dan para akademisi serta pecinta konstitusi dan demokrasi agar memutus ini dengan sebaik-baiknya demi keberadaban demokrasi kita. Ya, agar demokrasinya itu sehat. Ya, tunggu putusan Pak Jimli Asidiki sebagai MK Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Tunggu saja, kita percayakan dalam sehari 2 hari ini. Mungkin hari Selasa paling lambat Selasa, tapi nggak bisa berlaku surut ya Pak, untuk putusan tersebut. Ya, nanti nunggu Pak Jimli dulu, nggak boleh berpendapat dulu. Putusan dugaan pelanggaran etik Hakim MK terkait putusan batas usia Capres-Cawapres akan dibacakan Majelis MK Selasa pekan depan. Ketua MK Jimli Asidiki menyatakan semua bukti dugaan pelanggaran etik Hakim MK telah lengkap dan Majelis MK segera merumuskan putusan. Menjawab pertanyaan apakah putusan etik MK ini akan mengubah putusan MK mengenai batas usia Capres-Cawapres, Jimli minta publik menunggu putusan dibacakan. Tapi Jimli juga menyatakan putusan MK akan ada pengaruhnya pada putusan MK dan pendaftaran bakal Capres-Cawapres. Udah selesai semua, tinggal kami merumuskan putusan dan itu butuh waktu karena semua laporan itu harus dijawab satu persatu. Putusan MK ini bisa menganulir putusan? Ya, itulah salah satu yang ditunggu-tunggu. Jangan dijawab sekarang, dijawabnya hari Selasa. Nah, nanti tolong dilihat di putusan yang akan kami baca, termasuk jawaban terhadap tuntutan supaya putusan MK ini ya ada pengaruhnya terhadap putusan MK sehingga berpengaruh kepada pendaftaran capres, kan begitu. Nah, itu juga salah satu pertimbangan mengapa kita putuskan putusan dibacakan tanggal 7. Bakal Capres Ganjar Pranowo ikut angkat bicara soal dugaan elit Partai Gerindra ada operasi rahasia untuk menjegal Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres Prabowo. Terkait isu penjegalan Gibran, Ganjar mengibaratkannya dengan sepak bola. Kata Ganjar, kalau jegal menjegal itu pemainnya, kalau benar pemain dijegal baru wasit yang tiup peluit. Operasi menjegal Gibran jadi cawapres gimana tanggapannya? Udah, itu nanti itu ke saya. Kalau jegal-jegalan itu pemainnya. Kalau jegalnya motong striker, wasitnya harus segera tiup peluit, jangan dibiarkan. Partai Gerindra menyebut ada operasi rahasia untuk menjegal bakal cawapres Gibran Rakabuming Raka dengan mempersoalkan putusan MK mengenai batas usia capres dan cawapres. Gerindra mempertanyakan mengapa putusan MK lainnya tidak dipersoalkan, sementara putusan batas usia capres dan cawapres terus dipermasalahkan. Nah, ya itulah yang namanya operasi rahasia. Karena bagaimanapun ada daripada tujuan rahasia yang dalam penjagalan yang dilakukan oleh ini. Kalau kita ini sekarang melihat, kalau kita tarik ke belakang mengenai keputusan MK yang lain, kenapa dengan diskusi-diskusi aja mereka sudah puas. Tetapi kalau seperti ini, sepertinya apapun keputusan MK yang tidak memuaskan, mereka akan mengejar lagi. Jadi saya kira ini kan sesuatu hal yang sebenarnya boleh dikatakan sesuatu yang memang ada tujuan dalam hal ini. Pakar hukum Bivitri Susanti yang bersama Forum Guru Besar ikut menjadi pelapor dugaan pelanggaran etik Hakim MK membantah ada operasi rahasia menjegal Gibran maju cawapres. Menurut Bivitri, seluruh gugatan berlangsung terbuka. Ya itu ya, rahasia itu kan kalau kita lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya tertutup, ditutup-tutupi. Ini kan nggak tertutup. Bahwa ini politis atau tidak ya silakan dinilai. Tapi perlu juga saya luruskan bahwa kalau dibilang baru sekarang meributkan MK, sebenarnya tidak.
sudah sering sekali kami banyak dalam diskusi, kemudian demonstrasi, bahkan banyak juga mahasiswa yang melakukan demonstrasi terhadap Mahkamah Konstitusi, putusan Undang-Undang Cipta Kerja, putusan Undang-Undang IKN, putusan Undang-Undang Minerba, putusan pimpinan KPK. Bukan hanya kali ini. Di program Rosi, budayawan Gunawan Muhammad menyatakan naiknya Gibran ke gelanggang Pilpres tidak fair. Menurut GM, langkah Gibran maju Pilpres mendampingi Prabowo didesain untuk melanggengkan kekuasaan Jokowi. Yang sekarang dilakukan dengan membawa Gibran ke calon wakil presiden adalah bagian dari desain untuk memperpanjang kekuasaannya. Saya tidak mengatakan bahwa itu dinasti, enggak, saya tidak berpendapat begitu. Tapi saya berpendapat bahwa dia akan memperpanjang kekuasaannya dengan by proxy. Jadi yang jadi presiden Prabowo, dan di situ ada Gibran yang dia kendalikan. Dan ketika ini merusak sistem di kehakiman, terutama tingkat Mahkamah Konstitusi, itu berbahaya sekali. Karena nanti ketika kita membutuhkan mahkamah ini sebagai wasit yang tidak memihak, orang tidak percaya. Selasa depan, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi segera menjatuhkan putusan atas dugaan pelanggaran etik Hakim MK terkait putusan batas usia Capres-Cawapres. Pembacaan putusan digelar tanggal 7 November, karena pada tanggal 8 November menjadi batas akhir pengusulan bakal pasangan calon pengganti jika ada penggantian bakal Capres atau Cawapres. Tim Liputan, Kompas TV. Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Selasa pekan depan menjadi krusial karena mengait dengan Hakim MK yang diduga melanggar etik dan putusannya mengenai batas usia Capres-Cawapres. Dengan bukti lengkap dan derajat pelanggaran yang disebut-sebut masuk kategori berat, apakah kemungkinan sanksi yang akan diambil MK? Bagaimana pula dengan status putusan MK mengenai batas Capres dan Cawapres dalam hal ini usia? Apakah sah atau tidak dan apa pengaruhnya di Pilpres nanti? Sudah ada sore hari ini mantan Hakim Konstitusi Igede Palguna. Selamat petang, Pak Palguna. Selamat petang. Pak Palguna, jadi kemungkinan sanksi etik dari MK ini terhadap personil dari para hakim MK ini bisa untuk menyenggol produk putusan Hakim MK? Nyenggol gimana maksudnya? Mengubah atau menganulir? Tidak bisa. Kalau saya berpendapat itu tidak bisa. Karena kan kompetensi atau kewenangan MK itu kan persoalan etiknya. Persoalan etiknya itu kemungkinan yang bisa terjadi jenis pelanggarannya kan bisa pelanggaran ringan, pelanggaran sedang atau berat. Nah, sanksinya juga begitu, sanksi ringan, sanksi sedang, sanksi berat. Apakah teguran lisan, teguran tertulis, ataukah pemberhentian tidak dengan hormat. Itu klasifikasi sanksinya. Saya nggak tahu apakah misalnya Prof. Jimli dan kawan-kawan di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi nanti akan berkreasi dalam tanda petik misalnya dalam soal sanksi ini, saya nggak tahu. Tetapi dia tetap berada di wilayah etik. Dia tidak mungkin memasuki putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan kata lain, saya ingin mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, itu tetap berlaku berapapun menjengkelkannya putusan itu bagi banyak orang. Misalnya pada saat ini, dia sebagai putusan ini tetap begitu. Itu nggak boleh ini. Oke, tapi sebelumnya Pak Palguna disebutkan juga sama Ketua MK Pak Jimli bilang bahwa kemungkinan bahwa putusannya nanti di Selasa ini bisa berpengaruh ke pendaftaran Pilpres. Apakah artinya bisa membuka ruang itu maksudnya? Saya nggak begitu mendengarnya kalau wawancara yang tadi yang saya dengar ya. Ya justru diputuskan itu untuk memberikan kepastian terhadap pendaftaran itu kan, mengapa putusannya di awal gitu ya. Tetapi begini loh. Begini maksudnya itu. Saya bukan bukan ilmuwan politik. Saya murni, saya mengomentari ini dari sudut pandang hukum, dari sebagai mantan hakim konstitusi, dan saya mengerem diri kekepoan saya untuk berkomentar soal politiknya. Gini, kalau misalnya terbukti ada pelanggaran berat oleh hakim dalam membuat putusan itu, maka sanksinya adalah sanksi etik pada hakimnya. Lalu gimana kaitannya dengan putusan itu?
ada sarana hukum yang mungkin bisa digunakan. Sekarang pasal 169 huruf Q dari Undang-Undang Pemilu itu kan sudah diberi penafsiran baru oleh Mahkamah Konstitusi kan, dengan putusannya itu. Ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap sekarang. Oke. Pertanyaannya, bolehkah ini diuji lagi? Boleh. Ada syaratnya tapi. Yaitu syaratnya adalah sesuai dengan pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, harus diajukan alasan konstitusional baru untuk menguji itu. Apakah misalnya yang dimaksud itu adalah bahwa dengan adanya putusan etik Yang mengajukan itu siapa, bagian Pak Palguna? dari alasan konstitusional baru yang digunakan, nah itu kan bisa salah satu anunya. Kalau menyenggolnya sampai ke situ mungkin gitu ya. Bisa. Itu ya. Jadi bisa diajukan kembali permohonan pengujian terhadap pasal ini kalau terdapat alasan konstitusional baru untuk melakukan Oke. Pak Palguna, kalau berkaitan dengan sanksi etik ini kan beberapa hakim, bahkan semuanya ini ada dilaporkan begitu ya ke MK. Nah, pelanggaran berat apa yang kemungkinan bisa terjadi dengan sanksi yang diterima oleh hakim MK? Kalau pelanggarannya berat itu pemberhentian tidak dengan hormat kan? Kalau itu yang terbukti. Kan tidak ada yang lebih berat dari sanksi itu. Pemberhentian tidak dengan hormat. Nah, kalau mekanismenya, kalau pemberhentian tidak dengan hormat itu setelah diputuskan oleh Majelis Kehormatan memang melalui Ketua Mahkamah Konstitusi dan diteruskan kepada Presiden untuk secara administratif nanti kan. Jadi sanksi etiknya itu pemberhentian dengan tidak hormat tadi itu ya? Iya, yang paling berat itu kalau menurut ketentuannya itu yang paling berat itu. Makanya tapi saya mengatakan saya tidak tahu apakah Majelis Kehormatan sekarang ini akan berkreasi, misalnya membuat rentang atau membuat jenis sanksi yang baru, saya nggak tahu. Tapi yang disebutkan dalam undang-undang kan itu. Oke, Pak Palguna, kalau gitu pelanggaran berat seperti apa sih yang tadi yang klasifikasinya tergolong sanksinya berat? Nah, itu kembali kepada penilaian subjektif dari Majelis Kehormatan yang didasarkan pada fakta-fakta objektif yang diterima selama berlangsungnya proses pemeriksaan di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Mengapa saya katakan itu pendapat subjektif? Karena kan pada akhirnya harus ada keyakinan dari Majelis Kehormatan apakah dengan fakta-fakta yang ditemukan selama pemeriksaan itu dengan bukti dokumen misalnya dengan laporan dengan kesaksian dengan keterangan ahli itu sudah cukup untuk membuktikan adanya pelanggaran berat, pelanggaran etik berat sehingga perlu dapat dijatuhkan sanksi berat itu. Kalau untuk Ketua MK-nya Anwar Usman, apa kira-kira pelanggaran beratnya? Jangan tanya saya bukan Ketua Majelis Kehormatannya. Itu kan nanti kalau misalnya ditemukan pelanggaran berat ya tidak ada pilihan lain kan? Kan itu memang aneh. Tapi kan itu lagi kalau saya nggak tahu apa pemeriksaan sejauh mana, kan ada sebagian yang tertutup kan. Oke, Pak Palguna, sebenarnya persoalan paling berat yang dilihat dalam kasus ini apa sih? Persoalan yang paling berat? Nah, itu nggak tahu saya. Apakah benar ada upaya menghambat? Apakah benar ada upaya mempengaruhi di luar hukum acara loh ya? Kalau mempengaruhi dalam perdebatan rapat permusyawaratan hakim itu bukan upaya memang harus saling mempengaruhi begitu. Dulu perdebatannya memang kencang sekali. Kalau di sana, kalau itu kan bukan upaya tapi upaya mempengaruhi dalam pengertian yang tidak sehat, yang melanggar hukum misalnya ya. Menjanjikan begini, menjanjikan begitu, kemudian hakimnya akhirnya berubah. Nah, kalau itu kan sudah tergolong berat. Kalau menurut saya, benarkah itu terjadi misalnya? Tapi kalau upaya mempengaruhi dalam pengertian menyampaikan legal opinion di rapat permusyawaratan hakim sampai bertengkar, keluar urat leher, itu bukan upaya mempengaruhi dalam arti yang melanggar gitu. Oke, Pak Palguna, ini kan putusan MK akan dibacakan pada Selasa besok ya. Apa yang ingin disampaikan untuk harapan dari putusan MK ini? Saya tetap berharap bahwa dengan nama besar Profesor Jimli Asyidiki dan juga nama besar dari Profesor Bintan Regen Saragih, yang keduanya adalah guru-guru saya dan kolega saya sekaligus senior saya, Pak Dr. Wahidudin Adams yang ada di situ, saya ingin menyampaikan bahwa apapun putusan yang dijatuhkan nanti, itu saya meyakini bahwa itu adalah atas dasar pertimbangan yang matang sesuai dengan keyakinan dari Majelis Kehormatan berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan. Tidak boleh ada keraguan-raguan di situ. Kalau memang terjadi pelanggaran ya katakan harus pelanggaran dan sesuaikan dengan sanksi yang dibutuhkan atau yang sesuai dengan jenis pelanggaran itu.
demi Baik. kembalinya nama baik Mahkamah Konstitusi. Pak Gede Palguna, mantan Hakim Konstitusi, terima kasih untuk pandangannya berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu Bapak.